Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma dengan nomor induk mahasiswa 8595556619. Saya berasal dari UPBJJ Majene, Pokjar Mamuju Tengah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD PDGK 4107 pada modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Kegiatan praktikum 2 Pencemaran Lingkungan, Pengaruh Deterjen terhadap Perkecambahan. Adapun tujuan percobaan yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yaitu gelas takar, biji kacang hijau, botol dan gelas ukuran 200 ml yang telah diberi label. Selanjutnya ada kapas dan sendok, deterjen, dan air ledeng. Adapun cara menyediakan larutan, yang pertama, larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 100%. Kemudian ambil 500 ml larutan deterjen 100%, lalu tambahkan air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 50%. Selanjutnya ambil 50% larutan deterjen 50%, lalu tambahkan air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 25%. Selanjutnya ambil 500 ml larutkan deterjen 25%, lalu tambahkan air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 12,50%. Selanjutnya ambil 500 ml larutan deterjen 12,50%, lalu tambahkan air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 6,25%. Selanjutnya ambil 500 ml larutkan deterjen 6,25%, lalu tambahkan air ledeng hingga 1000 ml, kemudian beri label 3,1%. Selanjutnya isi air ledeng pada botol yang telah diberi label kontrol. Selanjutnya sediakan 6 gelas yang berukuran 200 ml yang telah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan label kontrol. Dan masing-masing gelas diberi kertas saring atau kapas. Masukkan kacang hijau ke dalam wadah. Buanglah kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini atau kacang hijau terpilih. Dari kacang hijau terpilih, ambil 10 butir lalu rendam dalam larutan 1, 10 butir dalam larutan 2, 10 butir dalam larutan 3, 10 butir dalam larutan 4, 10 butir dalam larutan 5, 10 butir dalam larutan 6, dan 10 butir dalam larutan kontrol atau air ledeng. Aturlah kacang hijau dalam gelas ukuran 200 ml dengan label yang sesuai. Tutup ke-7 gelas tadi dengan kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada pengamatan 2 hari atau 48 jam tidak tumbuh akarnya, yaitu 0 mm, dianggap kacang hijau mati. Hasil pengamatan hari pertama, konsentrasi deterjen atau kondisi biji. Hari pertama terlihat bahwa biji kacang hijau sudah mulai menunjukkan respon perkecambahan pada berbagai konsentrasi deterjen. Pada label 100% hampir tidak ada perkecambahan akar, biji tampak terhambat. 50% mulai berkecambah tetapi pertumbuhan masih sangat sedikit. 25% mulai muncul calon akar, 12,5% calon akar terlihat lebih jelas, 6,25% perkecambahan mulai berlangsung dengan baik. 3,1% akar tumbuh paling panjang dibanding perlakuan lain, dan kontrol atau air biasa biji berkecambah dengan baik dan akar mulai memanjang. Analisis pada hari pertama, biji pada semua perlakuan umumnya masih berada pada tahap awal perkecambahan, namun terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat pertumbuhan akar.
Hal ini terjadi karena deterjen mengandung bahan kimia yang dapat mengganggu penyerapan air dan biji, aktivitas enzim yang diperlakukan saat perkecambahan, pertumbuhan sel pada akar muda. Sementara itu, pada perlakuan kontrol dan konsentrasi deterjen yang rendah 3,1% dan 6,25%, akar tampak lebih cepat muncul karena kondisi lingkungan masih cukup mendukung proses perkecambahan. Hasil pengamatan hari kedua, konsentrasi deterjen kondisi kecambah pada 100% kecambah tumbuh, tetapi akar pendek dan sebagian biji tampak kecoklatan. 50% kecambah mulai tumbuh, namun pertumbuhan akar masih terbatas. 25% akar dan calon batang mulai berkembang lebih baik. 12,5% pertumbuhan akar semakin jelas dan jumlah kecambah cukup banyak. 6,25% kecambah tumbuh lebih panjang dan sehat. 3,1% pertumbuhan kecambah sangat baik, akar lebih panjang. Pada kontrol pertumbuhan paling baik, akar dan kecambah tampak lebih panjang dan segar. Analisis pada hari kedua, pengaruh deterjen mulai terlihat lebih jelas. Walaupun sebagian besar biji masih mampu berkecambah, pertumbuhan akar dan kecambah pada konsentrasi deterjen tinggi, yaitu 100% dan 50%, cenderung lebih pendek dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa biji kacang hijau masih memiliki cadangan makanan yang cukup untuk memulai perkecambahan. Namun, kandungan deterjen mulai menghambat proses pertumbuhan akar dan perkembangan sel. Semakin rendah konsentrasi deterjen, semakin baik pertumbuhan kecambah yang dihasilkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa deterjen berpengaruh terhadap proses perkecambahan biji kacang hijau. Pada konsentrasi deterjen yang tinggi, pertumbuhan akar dan kecambah cenderung lebih lambat dan kurang optimal. Sebaliknya, pada konsentrasi deterjen yang rendah, serta pada perlakuan kontrol tanpa deterjen, kecambah tumbuh lebih baik dan lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar pengaruhnya dalam menghambat pertumbuhan kecambah. Oleh karena itu, limbah deterjen yang mencemari lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Dari praktikum ini, kita belajar pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan deterjen secara bijak agar tidak mencemari tanah dan air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.